biasa ya. Puji Tuhan. Kalau di luar itu mendung. Baik, di sebelah saya juga ada Pastor Indraldo Undras, biasa dipanggil Pastor Aldo. Selamat malam, Pastor. Malam. Selamat malam. Bagaimana kabarnya malam ini? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan dalam anugerah Tuhan. Amin, amin. Terima kasih luar biasa bersama saya di ruang studio dan ada juga di Zoom dengan Bro Hendrik Kaya. Selamat malam, Bro. Selamat malam, Bang Daniel. Aduh, bagaimana kabarnya nih? Puji Tuhan, baik, sehat. Baik. Luar biasa. Oke, baik. Pada malam hari ini di studio kita ada 3 narasumber. Ya, ini ada teman-teman dari PSBB. Nah, apa itu PSBB? Nanti kita sama-sama akan berdiskusi dan akan gali lebih dalam bagaimana mereka melakukan pelayanannya. Tema pada malam hari ini adalah persiapan akhir zaman. Tapi sebelum kita mendasari perbincangan kita pada malam hari ini, kita sama-sama akan mendengarkan renungan singkat dari Pastor Aldo. Saya persilakan Pastor Aldo. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mari kita berdoa dan kita satukan hati berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, yang kami puji, kami bersyukur atas anugerah Tuhan. Kalau malam hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu. Kami ada di tengah-tengah acara yang hebat, kami ada di tengah-tengah program yang luar biasa, sehingga kami boleh ada tempat ini semua karena kesempatan yang Tuhan beri. Tuhan pimpinlah dari awal pertengahan hingga pada akhir. Kami minta Roh Tuhan ada bersama dengan kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan ini boleh sampai di setiap telinga para pendengar dan jatuh di hati mereka menjadi buah yang harum, menjadi buah yang manis, sehingga pada akhirnya benih firman Tuhan ditabur ini merupakan jawaban dan setiap pergumulan, persoalan, bahkan tuntunan mereka untuk hidup seturut dengan gambar Tuhan. Karena itu ya Bapa, hamba-Mu Indra Lundras yang menyampaikan firman Tuhan ini urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut dari hamba itu berasal dari isi hati Tuhan. Yang tidak pernah kembali dengan sia-sia, mengerjakan sesuatu dan memerdekakan hati kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat malam semua para pendengar yang dikasih Tuhan. Malam hari ini kita akan men-sharingkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga ayatnya yang pertama. 2 Timotius pasal yang ketiga ayatnya yang pertama. Tema kita pada malam hari ini diberi tema masa persiapan atau persiapan akhir zaman. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab berkata demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, berkaitan tema yang diberikan tentang masa persiapan akhir zaman, tentunya seringkali kita mendengar tentang akhir zaman itu. Dan seringkali akhir zaman dihubungkan juga dengan tentang hari kedatangan Tuhan, atau juga dikaitkan tentang hari-hari terakhir dalam masa kehidupan dunia ini. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, apapun definisi tentang hari akhir zaman, saya lebih mengangkat dari sisi yang satu lagi, yaitu tentang sisi di mana nubuatan-nubuatan yang Alkitab katakan itu disingkapkan satu persatu hingga akhirnya. Sehingga konteks yang saya sampaikan di sini adalah masa persiapan akhir zaman adalah konteksnya di mana kita menghadapi penyingkapan-penyingkapan dari yang dinubuatkan oleh Alkitab. Misalnya Alkitab menubuatkan akan datangnya Mesias. Lalu kemudian Alkitab menubuatkan tentang kelahiran Mesias. Lalu kemudian Alkitab menubuatkan tentang kematian Mesias Yesus Kristus, dan kemudian kebangkitannya, dan kemudian kenaikan ke sorga. Lalu kemudian Alkitab menubuatkan juga tentang pencurahan Roh Kudus, hingga Alkitab menubuatkan tentang kehancuran Yerusalem, dan sehingga Alkitab juga menubuatkan bahwa Injil akan tersebar sampai ke ujung-ujung bumi, sehingga akhirnya di terakhirnya Alkitab menubuatkan bahwa Dia akan
datang kembali. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar cerita-cerita di Alkitab tentang nubuatan-nubuatan tadi, sehingga ada satu peristiwa yang belum kita dengar, bahkan belum kita lihat, bahwa di mana peristiwa yang dinubuatkan adalah Yesus akan datang kembali. Nah, ketika Yesus akan datang kembali, ada beberapa orang yang bertanya di dalam Alkitab, apa tandanya ketika kedatangan Tuhan itu? Lalu Kristus memberikan sebuah jawaban yang memberikan sebuah pengertian kepada mereka yang bertanya, bahwa engkau tahu tanda akan hujan, masakan kau tidak tahu tanda-tanda akan hari kedatangannya nanti. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita baca pada malam hari ini, yaitu 2 Timotius pasal yang ketiga, ada salah satu dari tanda itu dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Di sini dijelaskan ayat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya tentang karakteristik yang terjadi dari manusianya tentang menghadapi masa-masa yang sukar itu. Tetapi di ayat yang ke-8, di situ ada sebuah pernyataan bahwa dikatakan akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya semua saudara yang mendengarkan program ini bukanlah suatu kebetulan. Saya percaya saudara yang mendengarkan di program ini bukanlah orang yang baru pertama kali saja datang ke gereja atau baru pertama kali mendengar firman Tuhan. Saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang disebut a man of God, atau orang-orang kepercayaannya Tuhan, atau orang-orang yang disebut adalah orang-orang yang bersekutu bersama dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang menjadi persoalannya adalah di masa-masa akhir, di masa-masa akhir itu akan mengalami kesukaran-kesukaran sehingga menimbulkan akal mereka menjadi bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini yang menjadi konsentrasi kita pada malam hari ini, bahwa ternyata kesukaran bisa membuat iman kita menjadi tidak tahan uji. Iman kita menjadi kehilangan keyakinan. Iman kita menjadi kehilangan kepercayaan. Sehingga ada banyak orang yang berkata bahwa ketika dia mengalami masa-masa yang sukar, orang itu akan berkata, lebih mudah orang itu akan berkata, Tuhan ambil saja hidup saya, ambil saja nyawa saya udah gak kuat menghadapi ini semua. Tuhan biarlah persoalan-persoalan ini saya udah gak kuat, saya gak mampu lagi. Tuhan angkat saja hidup saya. Nah, seringkali saudara yang kasih dalam Tuhan, akhirnya ada sebuah pernyataan atau sebuah perkataan yang keluar dari mulutnya bahwa dia tidak sanggup lagi menghadapi keadaan ini. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, inilah yang kemungkinan besar akan terjadi di hari-hari yang sukar itu. Nah, pertanyaannya adalah kesukaran yang seperti apa yang akan terjadi? Karena kalau bicara kesukaran, sejak zaman Rasul pun sudah mengalami kesukaran-kesukaran yang besar itu. Apakah kesukaran itu akan lebih besar dari zaman Rasul-Rasul sebelumnya? Atau kesukaran itu akan biasa saja? Atau kesukaran-kesukaran itu akan lebih hebat daripada yang sebelum-sebelumnya? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk menjawab ini, maka jawaban saya adalah persoalannya bukan masalahnya lebih besar atau lebih kecil, tetapi respon kita kepada persoalan-persoalan itulah yang akan menentukan kadar kesukaran itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Nah, sehingga yang Alkitab katakan bahwa kalau kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan, Alkitab katakan kita menjadi serupa dengan Allah. Maka di sini kalau saya boleh menyampaikan apa yang menjadi pandangan saya, bahwa menjadi serupa dengan Allah bukan berarti, atau di sini yang disebut hamartia, sehingga ketidaktepatan itu membawa kita akhirnya tidak hidup di dalam kekudusan, tidak hidup di dalam kesucian. Jadi kesucian tidak hanya bicara tentang moralitas. Kalau sucian hanya bicara tentang moralitas saja, maka banyak keyakinan-keyakinan di luar sana, agama-agama di luar sana yang percaya tentang ajaran-ajaran yang baik. Tetapi standar kekristenan kita adalah standar kesuciannya bicara tentang ketepatan. Sehingga akhirnya saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita berjalan bersama dengan Allah,
tepat dalam sasarannya Tuhan, maka kesukaran yang kita alami tadi tidak akan kita mengalami kesukaran itu. Itu sebabnya Paulus berkata, "Hai maut, di mana sematmu?" Padahal Paulus mengalami tekanan yang begitu rupa. Paulus mengalami karam kapal, diombang-ambingkan di laut, dan dikejar-kejar ingin dibunuh. Tapi dia berkata, "Hai maut, di mana sematmu?" Karena dia percaya dia berjalan di dalam kehendak Allah, dalam ketepatannya. Sehingga yang pertama, untuk kita bisa menghadapi masa-masa sukar di akhir zaman, tidak ada lain kata kuncinya. Yang pertama, kita masuk dalam satu gerakan, yaitu gerakan holiness movement, atau kita masuk dalam gerakan kesucian. Bukan hanya bicara standar moral tentang kekudusan, tetapi bicara tentang ketepatan berjalan bersama dengan Allah. Hendaknya kita senantiasa minta hikmat, minta pertolongan Tuhan dikala kita berjalan, dikala kita melakukan sesuatu. Kita minta hikmat Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta petunjuk Tuhan, sehingga kita senantiasa ada dalam ketepatan. Sehingga dalam berorganisasi, di dalam bergereja, ketika kita berjalan dalam sebuah ketepatan, di dalam pelayanan kita berjalan dalam ketepatan bersama dengan Tuhan, maka kita akan melihat segala bentuk kemudahan yang Tuhan berikan. Yang kedua, yang saya pelajari bagaimana kita bisa lepas atau kita bisa kuat menghadapi kesukaran dan iman kita tahan uji. Yang pertama, kita bicara tentang kekudusan atau kesucian. Maka yang kedua, kita bicara tentang di mana kita serupa dengan Yesus. Serupa dengan Yesus ini bicara tentang respon kita menghadapi situasi-situasi, masalah-masalah. Ketika Yesus menghadapi situasi masalah, saya selalu baca Alkitab, dia berdoa. Saya selalu baca Alkitab, dia menyediakan waktu untuk berhadap Allah Bapa setiap paginya. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita siapkan waktu kita. Berikan waktu luang untuk kita punya waktu bersama dengan Bapa di sorga. Punya waktu luang untuk kita berdoa dengan Bapa. Karena komunikasi dengan Bapa, akhirnya kita mengerti tentang keinginan-keinginan Bapa dan kehendak-kehendak Bapa. Sehingga akhirnya tingkah, laku, perkataan, perbuatan kita akhirnya serupa dengan Bapa di sorga. Sehingga saya akhirnya saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akhirnya mempunyai sebuah pernyataan bahwa dunia ini bukan kepunyaan kita. Dan kita bukan menjadi milik dunia, tapi kita menjadi milik kepunyaan Allah. Orang yang milik kepunyaan Allah, dia tidak akan mencintai dunia ini. Selama dia masih nyaman akan cinta dunia ini, maka dia merasa bahwa dia bisa berkompromi dengan dunia ini. Dan orang yang berkompromi dengan dunia ini tidak akan bisa dimiliki oleh Allah. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai closing statement saya, saudara adalah milik kepunyaan Tuhan. Jangan biarkan dunia memiliki saudara, tapi biarkan hidup saudara dimiliki oleh Allah. Karena sesungguhnya pada akhirnya kita semua akan kembali dalam kerajaan sorga. Puji Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan. Terima kasih Pastor Aldo untuk khotbahnya, untuk renungan firman Tuhan yang kita harus siapkan di masa-masa akhir zaman ini. Baik, Heartliners yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, para Heartliners bisa berinteraksi, tulis komen juga di YouTube ya, ataupun di Facebook, dan juga bisa juga melalui WA di 0811 833 1111. Saya ulang, 0811 833 1111. Satunya 4 kali ya. Sambil menunggu nanti kita akan berbincang-bincang sejenak dengan para narasumber yang sudah ada di Heartline. Oke. Baik, saya akan bertanya dulu kepada Ibu Eva Margareta. Bu, kegiatan sehari-hari Ibu boleh tahu nggak bagaimana Bu? Ya, saya ini sekarang lagi Bisa dekat lagi dengan mic ya. Ya, baik. Ya. Oke. Baiklah, selamat malam para Heartliner yang ada di YouTube maupun di Zoom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Eva Margareta. Kami dari PSBB Ministry. Saya ini dari PSBB Ministry itu adalah penjangkauan sampai bangsa-bangsa. Jadi kita bergerak dalam pelayanan dalam Zoom. Kita ada setiap Senin sampai Jumat. Di Zoom itu ada morning prayer. Jadi Bapak Ibu yang mau bergabung di PSBB silahkan. Kegiatan saya sehari-hari, saya ini
sebagai marketing juga, marketing properti, juga pelayanan juga Pak. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu. Tadi di PSBB, nah boleh tadi dari singgung PSBB. Nah Ibu di PSBB sebagai apa ya Bu ya? Saya ketuanya. Oh baik sebagai ketuanya. Jadi PSBB tadi adalah satu pelayanan penjangkauan sampai bangsa-bangsa. Yes. Nah, oke, nanti kita akan diskusi lebih lanjut lagi. Selamat malam Pastor Aldo. Selamat malam. Baik, Pastor Aldo boleh singkat Boleh. kegiatan sehari-hari apa ya Pastor Aldo ya? Kegiatan sehari-hari saya pelayanan dalam sebuah pengembalaan, pengembalaan GSKI Gracia, nama jemaatnya di Gading Serpong. Tapi karena pandemi pada waktu itu tempat di mana saya beribadah, karena saya diberikan fasilitas tempat, yang punya minta izin sama saya untuk sementara di close sampai situasi pandemi berakhir. Nah sementara itu hari-hari kegiatan saya, selain saya aktif di dalam PSBB Ministry setiap Selasa dalam pengajaran firman Tuhan, juga hari-hari saya mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan, baik mendoakan dan juga kunjungan, konseling gitu. Dan hal-hal yang kita kerjakan yang lain adalah sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga. Itu. Oke, baik. Terima kasih Pastor Aldo. Baik. Ya. Di Zoom ada Bro Hendrik Kaya. Oke, bisa jelaskan secara singkat, Bro, kegiatan yang dilakukan sehari-hari? Ya, baik, selamat malam semua. Nama saya Hendrik Kaya. Kegiatan saya setiap hari itu saya kebetulan berkecimpung di dalam satu label produksi musik, namanya Halmahera Production, dan di situ saya sebagai arranger, juga sebagai songwriter, dan juga sebagai vocal director. Jadi memang lebih kepada musik. Hari-hari musik dan juga hari-hari juga di pelayanan. Kalau di pelayanan saya lebih banyak dibantu di media, khususnya dalam pembuatan brosur, flyer, dan juga untuk video editor. Lebih banyaknya ke situ. Mungkin itu aja. Wow, luar biasa. Baik. Nah, hardliners yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, nanti bisa berinteraksi ya dengan para narasumber terkait dengan topik kita pada malam hari ini. Baik, saya kembali ke Ibu Eva. Bu Eva, ini PSBB, penjangkauan sampai bangsa-bangsa. Kenapa namanya PSBB ya Bu ya? Penjangkauan sampai bangsa-bangsa Bu. Iya. Jadi ceritanya ini panjang juga ya Pak ya. Mulai dari mana? Penjangkauan PSBB itu tadinya kita sama teman-teman kita bersama-sama. Saya tuh ceritanya saya waktu sebelum corona itu saya kan pendoa ya. Jadi saya dapat penglihatan bahwa akan ada masa-masa yang sukar itu sebelum corona ini akan ada masa-masa sukar. Lalu nanti persiapkan, Tuhan tuh kasih tahu, persiapkan anakku katanya, persiapkan untuk masa ini. Terus aku bilang gimana caranya Tuhan? Terus lewat media gitu. Jadi waktu itu saya juga bingung karena saya kan juga bukannya leader, bukan pendeta, bukan siapa-siapa. Saya cuma pendoa, tapi saya kadang-kadang ada karunia penglihatan. Jadi waktu itu saya dengan Brother Henry ini, jadi saya tanya, bro gimana dong? Aku dikasih begini nih, kayaknya ada satu Tuhan mau bikin sesuatu nih, gerakan kita nih. Bikin lumbung Yusuf tapi atau ke arah situ persiapan untuk masa akhir zaman gimana? Udah Bu Eva bikin aja Zoom, nanti lewat YouTube. Terus ya waktu itu kebetulan ada direspon oleh Bro Henry, kita bikin Zoom. Tapi waktu itu juga setelah kita Zoom ini kita tuh terus diperlengkapi dengan baksos juga waktu itu. Jadi waktu kita baksos dan kita pada saat itu saya juga bilang, Tuhan gimana caranya nih kalau masa persiapan cuma begini. Tapi Tuhan bilang aku akan memperlengkapi. Jadi Tuhan yang memperlengkapi semua. Saya juga nggak tahu sekarang ya, puji Tuhan PSBB ini bisa live tiap hari Senin sampai Jumat, dan Sabtu dan Minggu juga ada dari Pak Aldo. Jadi memang
sebagai orang percaya, saya juga sebagai pendoa, saya juga cuma bilang ya udahlah, terserah Tuhan mau kasih apa. Jadi visi misinya ini adalah untuk mempersiapkan kita jemaat-jemaat nih, next waktu itu kita ada Lumbung Yusuf, nanti akan ada program-program ke depan, Pak. Oke, baik. Ya, jadi live setiap hari ini dilakukannya melalui Zoom ya Bu ya? Live Zoom dan live YouTube. Kita Live YouTube ada ya. YouTube Oke. PSBB Ministry. Baik. Nah, tadi udah disinggung sedikit nih mengenai program-programnya, ada Lumbung Yusuf. Tetapi yang saya mau tanyakan lagi nih, ini Lumbung Yusuf ini berbicara tentang apa ya Bu ya? Berbicara tentang sekarang kan sudah memasuki nih masa-masa sukar. Seperti tadi Pak Aldo bahas kan tentang kita nih udah memasuki masa-masa tergantung respon kita. Betul. Jadi apakah kita siap atau tidak? Ya. Nah, kita dipersiapkan secara rohani. Dari segi rohani kita ada morning prayer setiap Senin sampai Minggu setiap hari lah ya. Jadi karena di tengah kesusahan ini kita harus imannya tetap kuat, Pak. Amin. Jadi dengan ini membantu banyak orang juga jadi lebih kuat imannya gitu. Dan kita juga ada seri penginjilan, ada permuritan, ada Pak Aldo pendalaman iman. Jadi membahas akhir zaman juga. Jadi kita memperlengkapi juga untuk baksos juga, kita Lumbung Yusuf itu berbicara tentang bagaimana kita menjangkau jiwa. Jadi itu jiwa-jiwa adalah bagian dari Lumbung Yusuf juga. Jadi dan kita juga akan ada program UKM, Pak. Oke. UKM PSB nanti. UKM PSB. Apa itu Bu PSB, Bu? PSB itu pengusaha sukses bersama. Amin. Yes. Jadi UKM itu nanti saya kan juga di Bamak memegang UKM juga. Jadi nanti kita akan bikin program UKM PSB. Oke, baik. Sebelum masuk ke UKM PSB, ini kan tadi berbicara tentang masa-masa sukar nih ya. Saya mau masuk ke Pastor Aldo nih. Siap, Pastor Aldo, ya. berdampak sekali nih ya untuk pelayanan ya, Pastor ya. Ya. Pastinya karena kan dengan adanya pembatasan untuk pertemuan secara offline, Ya. banyak gereja juga yang ditutup. Ya. Nah, ini kan tadi disebutkan juga tentang pengajaran-pengajaran yang disampaikan lewat platform YouTube atau Zoom, Pak ya? Iya. Oke, baik. Pak, boleh diceritakan sedikit nggak, Pak? Dampaknya seperti apa sih yang Bapak rasakan gitu? Iya. Paling mendasar itu sebenarnya dampaknya pertama di kesiapan psikologi ya. Maksudnya ada banyak orang yang mungkin yang biasa pelayanan, mungkin biasa bertatap muka, biasa bertemu dengan jemaat gitu. Nah, lalu kemudian karena ada pandemi atau pembatasan dalam skala besar, sehingga akhirnya berdampak kepada psikologinya. Artinya hal yang dia baca, hal yang dia dengar mungkin dari pesan Tuhan gitu kan, itu dia tidak bisa sampaikan secara langsung kepada jemaat gitu. Dan kan walaupun bicara langsung kepada jemaat, istilahnya hanya by phone dan juga lain sebagainya. Jadi kalau dari sisi psikologi begitu, atau jemaat juga mungkin secara psikologi yang tadinya punya usaha lalu kemudian usahanya tutup gitu kan. Tadi aja saya lewat sini saya lihat hotel itu udah tutup gitu kan. Oh, ini udah nggak ada gini. Jadi saya lihat di Benton, dulu biasanya banyak mahasiswa rame duduk-duduk, sekarang udah nggak ada gitu. Ini artinya kalau dari sisi psikologi mungkin ada yang siap dan tidak siap, dan ini akhirnya yang bisa kehilangan, yang tadi saya bilang iman bisa kehilangan tahan ujinya gitu, karena banyak aspek lah yang terjadi. Nah, pentingnya ada program-program seperti PSBB Ministry ini bukan hanya penguatan secara rohani, karena kalau bicara rohani setiap pagi bisa lah kita klik baik di Alkitab yang ada suaranya, atau misalnya di program-program gereja dan lain sebagainya, tetapi lebih kepada kesiapan-kesiapan yang lain gitu.
terutama yang paling berdampak misalnya kalau dari sisi finansialnya, bagaimana kita mempersiapkan itu gitu, bagaimana kita ada seperti itu. Maka tadi saya sempat dengar sekilas introduce dari Pastor Daniel bahwa gereja Pastor Daniel adalah memfasilitasi jemaat dalam sisi ekonomi dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan sebuah langkah konkret, langkah nyata yang memang diperlukan oleh setiap jemaat-jemaat Tuhan gitu. Jadi kalau bicara dampaknya bisa secara psikologis, dari psikologis mempengaruhi akal, dari akal mempengaruhi iman, dari iman akhirnya mempengaruhi di mana seseorang itu akhirnya kehilangan kepercayaan dan akhirnya hidup jadi berantakan, hidup di sembarangan dan lain sebagainya. Luar biasa. Untung ada Pastor Aldo yang siap mengkonseling atau memberikan pengajaran. Ya, baik. Pak Hendrik ini kayaknya keluar ya, sudah keluar dari Zoom ya. Oke, baik. Kita lanjut aja. Baik. Tadi kan ada program-program namanya apa ya? UKM PSB ini. UKM PSB ini kan pengusaha sukses bersama. Nih Bu Eva. Yes. Boleh di brief sedikit nggak apa itu? Kenapa UKM PSB dan platform yang digunakan tuh seperti apa sih UKM PSB itu? Jadi begini ya, Pastor. Saya nih dapat ilham kemarin juga kita dengan tim membahas dimana kalau kita nih PSBB kan ministry kan otomatis butuh juga dana, apalagi kita kan baksos ya kan. Sebulan sekali kita baksos keluar. Jadi kita perlu dana juga. Jadi untuk UKM ini memberdayakan member-member PSBB untuk berkarya. Jadi untuk menjual barang-barangnya atau dia untuk sebagai pendapatan lah gitu. Sekarang kan agak susah ya. Apalagi kalau orang yang udah berumur, dia nggak punya usaha. Jadi dia misalnya bisa bikin kue, yang satu bisa punya produk madu ataupun batik gitu kan, bisa jualan. Jadi sesama member itu saling menopang. Jadi misalkan kolaborasi, saling mendukung, dan kita lewat Shopee dan juga lewat nanti kita ada pasar kayak semacam live YouTube atau apa, nanti jual belinya dipasarkan lewat media juga. Jadi lewat komunitas. Jadi karena saya kan di UKM Banten, saya juga di Bamak ini sebagai ketua UKM Banten, jadi nanti kita berkolaborasi, jadi mengumpulkan UKM kecil yang ibu-ibu yang mungkin di sini juga nanti akan diajarkan cara membuat sesuatu gitu. Misalnya saya kemarin coba cara membuat kerupuk gendar dari nasi-nasi yang sisa. Nah itu mungkin bisa diajarkan, jadi nanti untuk membantu mereka ekonominya gitu. Dan nanti kita juga akan bantu untuk izinnya ya, izinnya kan untuk makanan harus ada izin. Betul, ya gitu. Oke, baik. Jadi ini menciptakan satu platform. Bu, kalau boleh tahu PSBB ini ada berapa ya anggotanya Bu, membernya Bu? Membernya sih yang kalau untuk sementara ini kan untuk kalau yang di grup sekitar hampir 100 ya. Oke. Baru sih kita baru mulai 6 bulan yang lalu. Oh, baru 6 bulan yang lalu, berarti masa pandemi ini baru mulai ya Bu? Iya. Ya? Luar biasa. Baik, Pastor Aldo. Yes. Nah, tadi kan menyikapi tentang masa-masa yang sukar nih. Jadi sekarang ini kan kita sudah mendekati akhir zaman. Kalau tadi dilihat adalah masa-masa yang sukar. Nah, tadi Pastor Aldo berbicara tentang respon. Nah, ada yang konseling nggak? Kalau mungkin ya diskusi atau mungkin bertanya. Sebenarnya yang dihadapi oleh para jemaat ataupun para pelayan Tuhan itu, mereka itu bagaimana menyikapinya atau bagaimana mengatasinya. Nah, dari sisi Pastor Aldo, ketika mereka diskusi ataupun sharing itu pandangannya bagaimana, Pastor Aldo? Jadi jemaat memang lebih, namanya jemaat ya, lebih dari sisi praktis. Jadi kalau ada masalah, gimana caranya selesai dari masalah itu gitu. Nah, kalau dulu kan
mungkin dari gereja atau di gereja ada wadah-wadahnya deh, misalnya ibadah tengah minggu. Betul. Atau ibadah hari Minggu gitu. Mungkin dengan datang ibadah lalu bertemu dengan teman-teman yang ada di gereja, bersosialisasi, lupa masalahnya kan gitu. Tapi ketika terjadi pandemi, lalu kemudian mereka tidak bisa datang ke tempat ibadah, nah ini yang menjadi akhirnya lebih kepada bagaimana mereka cara menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi gitu. Jadi lebih langkah praktisnya. Nah dengan adanya program-program PSBB Ministry atau mungkin gereja-gereja yang lain, adanya online setiap saatnya, itu bisa menghibur mereka sehingga mereka lebih kepada penguatan. Mereka responnya daripada merasa dikuatkan lah dengan ada ibadah online, walaupun mereka punya kerinduan kapan nih ada ibadah onsite gitu. Ya kan. Nah, jadi kalau sudah ada seperti gereja Pastor Daniel sudah ada onsite, saran saya setiap mereka yang mendengarkan program ini, jadi kalau memang udah istilahnya bosan dengar online-nya gitu kan. Kadang-kadang kalau dengar online kan sambil makan kacang lah, sambil tiduran sambil panggil si Blacky lah gitu kan. Jadi istilahnya rasanya tuh kurang gimana gitu. Tapi kalau memang onsite sini akan ada fasilitasnya, ada gereja yang sudah onsite, silahkan datang, tinggal memperhatikan prokesnya saja bagaimana dan lain sebagainya. Jadi lebih kepada mereka ingin mencari sebuah solusi sih. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Hardliner. Nah, Bung Hendrik Kaya nih sudah kembali nih. Kalau memang ada pertanyaan kepada para hardliner, silahkan bisa berinteraksi dengan para narasumber 0811 833 1111. Bung Hendrik, nih bisa dengar suara saya, Bung? Siap. Ya. Tadi belum dapat testimoni dari Bung Hendrik sendiri nih, bagaimana masa pandemi nih. Apa yang dirasakan tadi? Bu Eva sudah cerita, Pastor Aldo sudah cerita. Bung Hendrik sendiri gimana nih, programmer nih? Wah, luar biasa ya. Saya pikir tadi sebelum saya masuk ke situ, tadi saya juga sangat diberkati. Terima kasih untuk pastor juga sudah memberkati kita lewat sharing firman Tuhan tadi. Dan saya juga pun sangat diberkati. Pandemi ini juga pun merupakan salah satu masa-masa sukar ya bagi kita, bukan cuma berdampak bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, tetapi juga berdampak bagi bangsa kita. Dan dampaknya tentu kalau buat saya sebagai musisi itu dampaknya sangat luar biasa ya Bang Daniel ya. Karena dengan adanya pembatasan kita akhirnya kan tidak bisa show, tidak bisa manggung gitu kan, ataupun kalaupun ada job juga pun kita dibatasi. Dan selama pandemi ini memang kita mengalami banyak kesulitan. Saya bicara dari sisi musisi ya. Kita banyak mengalami kesulitan karena jadwalnya tadinya banyak yang kita bisa main di sana, tetapi akhirnya semua batal total gitu. Jadi memang sangat berdampak banget buat saya secara pribadi, khususnya sebagai seorang musisi, dan juga berdampak juga di dalam seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh pastor bahwa akhirnya kita tidak bisa bertatap muka di dalam beribadah. Nah, itu jadi memang sangat banyak pengaruhnya, banyak efeknya bagi kita sebagai anak Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa di tengah-tengah masa sukar tadi juga sudah dijelaskan sangat luar biasa oleh pastor bahwa di tengah-tengah masa sukar saya juga belajar dari seorang yang bernama Ayub, di mana dia mengalami masa-masa sukar, di mana kita tahu cerita tentang Ayub, di mana Tuhan mengambil semua apa yang menjadi kepunyaannya dia, tetapi kita percaya bahwa di balik masa sukar di situ ada berkat yang Tuhan janjikan bagi kita. Jujur saja Bang Daniel, saya sedikit ketakutan dulu ketika pandemi ini ada, karena dampaknya sangat banyak sekali. Pertama tentang kerjaan saya sebagai musisi, kedua studio kan harus ditutup sementara. Jadi memang saya tidak bisa dapat pemasukan dari mana-mana, saya nggak bisa gitu. Jadi sempat terjadi ketakutan juga, tetapi puji Tuhan punya banyak cara ya. Ketika kita diperhadapkan dengan masa-masa sukar, di situ Tuhan perhadapkan kita dengan cara-cara Tuhan yang istilahnya di luar rasional kita gitu loh, di luar pemikiran kita. Dan itu yang mungkin saya bisa share kepada Bapak Ibu semua para pendengar pada malam hari ini. Dan percayalah masa pandemi ini segera akan berakhir dan kita akan terus menjadi orang-orang yang berkati.
Amin. Terima kasih. Amin. Baik, sebelum ke narasumber, saya akan menyapa para hardliners yang sudah join di YouTube nih ya. Selamat malam kepada Ibu Devi Pohan, selamat melayani hambanya, terima kasih. Ella Siregar, praise the Lord, terima kasih Ibu Ella Siregar. Ada Rince Lina Malnalu, selamat malam dan selamat melayani. Ada juga dari PSBB Ministry, Shalom. Rince Lina Malnalu, terima kasih Pastor Aldo atas kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sama-sama. Ya. Ada lagi nih dari Filemon Hendro Alexander. Akhir zaman kita harus kuat bersama Tuhan Yesus. Yang penting kita jangan merasa hebat seperti suku Maya 12. Seperti dukun Mbayu, Mama Loren, tetap hidup andalkan Tuhan Yesus. Yeremia 17 ayat 7. Terima kasih Pak Filemon dimanapun Anda berada. Nih ada Angel Budi, izin PIRT. Kayaknya ini tadi berkaitan dengan UMKM ya, atau UKM ini ya, Ibu ya. Oke, terima kasih para hardliners yang sudah menyapa melalui YouTube. Nih ada pertanyaan dari Ibu Santi. Selamat malam Ibu Santi dimanapun Anda berada. Shalom, selamat malam sis. Mau tanya gimana saya sakit jantung udah 4 tahun belum sembuh. Apa doa saya nggak dijawab oleh Tuhan? Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, ini ada pertanyaan dari hardliners nih. Ada yang mau jawab mungkin Ibu Eva atau Pastor Aldo? Iya, boleh. Boleh, Pastor Aldo silakan. Iya, Ibu Santi ya. Iya, Ibu Santi. Ya, Ibu Santi, saya sudah mendengar pertanyaan Ibu. Kalau Ibu bertanya sama saya atau bertanya sama kami, apakah doa Ibu Santi tidak dijawab sama Tuhan? Maka jawaban saya, doa Ibu Santi pasti dijawab sama Tuhan. Amin. Pasti dijawab sama Tuhan. Hanya di sini kan Ibu Santi ingin doa dijawab sama Tuhan kan sembuh dari sakit jantungnya, ya kan? Nah, sambil Ibu Santi melihat ya doa Ibu sempurna dijawab sama Tuhan, Ibu Santi mulai menjaga cara makan. Ibu Santi juga mulai memulihkan dengan apa dari pengertian atau keterangan dari dokter yang harus dilakukan, berolahraga dan juga menjaga ketahanan tubuh. Sehingga saya percaya nanti ketemu di satu titik yang sama, yaitu Ibu mengalami kesembuhan. Dan kalau Ibu bertanya lagi sama saya, Pak, saya pasti sembuh nggak? Maka jawaban saya, Ibu sesuai denganmu, imanmu jadi padamu. Amen. Jadi kalau saya beriman Ibu sembuh, ya harusnya sama, Ibu juga harus beriman sembuh, kan begitu. Jadi Ibu jangan menyerah, Bu, dalam situasi seperti ini. Jangan sampai akhirnya Ibu sakit jantung, tapi Ibu akhirnya stres gitu loh. Yeah. Nah, jantungnya bisa sembuh, stresnya nggak bisa hilang, kan gitu. Iya kan, Bu? Jadi tetap percaya kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu pasti bisa menyembuhkan. Amin. Ibu Santi, saya tambahkan sedikit. Dimanapun Ibu Santi berada, nanti kita akan bawa dalam doa bersama-sama ya Bu ya. Yang perlu Ibu Santi tahu adalah Tuhan tidak pernah meleset. Ya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dan apa maksud Tuhan sebenarnya cuma Ibu Santi dan Tuhan yang tahu. Tinggal tanya sama Tuhan, Tuhan ada maksud apa di balik sakit jantung saya? Mungkin ada maksud-maksud Tuhan ingin disampaikan kepada Ibu atau orang terdekat Ibu atau orang yang berhubungan dengan Ibu ketika Ibu sakit jantung. Cari tahu maksudnya Tuhan dan tanyakan sama Tuhan apa yang harus Ibu Santi lakukan. Tapi Ibu jangan khawatir, kita nanti akan bantu doa. Tapi kembali lagi semuanya itu tinggal Ibu Santi dan Tuhan nanti ya. Ibu Eva mau tambahkan untuk Ibu Santi? Mungkin kalau untuk jantung itu kita kan sebagai perempuan mungkin banyak pikiran ya, mungkin dari pikiran juga ya Pak ya. Iya. Jadi jangan terlalu banyak pikiran, jadi tetap kuat dalam Tuhan dan mungkin juga bisa ikut Zoom kami Bu. Kita ada tiap hari di PSBB Ministry jam 7 pagi. Jam 7 pagi tuh ada nanti linknya di sini, dibuka aja di YouTube-nya. PSBB Ministry ada di bawahnya ada link YouTube-nya, bisa bergabung bersama kami, nanti kita akan doakan. Jadi kita juga setiap minggu juga ada live ibadah dengan Pak Aldo. Jadi kita bisa doakan, khusus untuk Sabtu kita ada ibadah online dan onsite 2 minggu sekali.
Oh begitu. Yes. Tempatnya di mana Bu kalau untuk yang onsite-nya Bu? Onsite-nya di sementara pindah-pindah Pak. Oh iya oke baik. Mungkin nanti akan diinformasikan lebih lanjut melalui link YouTube ya atau Yes. mungkin Bu, kalau ada pemirsa ataupun para pendengar ya yang dari YouTube maupun dari radio bertanya-tanya, kalau mau join gimana caranya sih ke PSBB Bu? Join di YouTube aja, di YouTube PSBB Ministry, nanti di bawahnya ada Namanya Pak YouTube PSBB Ministry. Yes. Namanya PSBB Ministry ya. PSBB Ministry. Jadi nanti di sana ada, di bawahnya ada link YouTube-nya, link Zoom-nya, nanti bisa bergabung karena kita programnya setiap Senin itu penginjilan, jadi ada kesaksian murtadin. Selasa itu bersama Pak Aldo pendalaman iman. Rabu itu ada training doa pasukan. Jadi kita nih pasukan laskar Kristus. Jadi ini harus kita harus siap sebagai pasukan. Dan Kamis ada permuritan. Jumat kita ada kesaksian. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau bergabung, mau kesaksian, silakan bergabung bersama kami. Kita sediakan ruang kesaksian di PSBB Ministry. Dan juga setiap Rabu malam ada acara Praying for Nation, karena kan PSBB penjangkauan sampai bangsa-bangsa. Jadi nanti mungkin Rabu malam kita akan isi, nanti kita akan bikin sekolah doa Pak. Oke. Sekolah doa khusus ya. Sekolah doa khusus pasukan. Bu, untuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ini jam berapa waktunya Bu ya? Jam 7 pagi. Jam 7 pagi sampai jam? Setengah 9. 7 pagi sampai jam 8.30 8.30 ya. Oke. Baik, dimanapun Anda berada, Heartliners yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau mau join silahkan nanti klik di YouTube-nya PSBB Ministry ya. Nanti ada link Zoom-nya, nanti silahkan join jam 7 pagi sampai jam 8.30. Jadi dimanapun Bapak Ibu berada, saudara-saudara bisa ikut ya. Jadi nanti kalau mau join, Bu Eva, tadi Ibu Eva sempat sebutkan tentang visi misinya ya. Visi misinya ini ada UKM, ada agrobisnis, ada sekolah pelayanan 5 jawatan nih. Boleh tahu nggak Bu nih sekolah lah pelayanan 5 jawatannya apa ya Bu ya? Ini baru mau di launching nanti Pak. Jadi nanti sekitar Maret ya. Bulan Maret ya? Ya, karena kita untuk menyiapkan modul-modulnya dan nanti kita akan pengajarnya juga nanti disiapkan. Ini sekolahnya dalam artian sekolah secara formal atau informal atau bagaimana Bu? Online. Online. Online seperti pakai Zoom gini. Oke. Artinya siapa saja boleh ikut gitu Bu ya? Bisa ikut ya? Bisa. Dengan link Zoom. Baik, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada, program-program dari PSBB ini adalah banyak menjangkau melalui pelayanan-pelayanan yang sudah tersinergikan. Di antaranya tadi ada melalui Zoom, ada melalui YouTube, dan juga Baksos. Nah, untuk Baksos nih saya mau tanya Bu, Baksosnya ini udah kemana aja dan siapa saja penerima Baksosnya ini ya Bu ya? Sementara Baksosnya ini kita masih di Tangerang. Kemarin nih kita di Pemulung ya, di Kampung Pemulung di Cibodasari Pak. Cibodasari. Ya, jadi waktu tahun lalu sih kita Baksos setiap minggu ya. Kadang-kadang ke jalan, bagi-bagi masker. Kadang-kadang kita seperti kemarin di kolong jembatan yang di Jembatan Layang Pluit. Ada sekolah. Nah, nanti di sana kita ibadah, lalu kita melayani anak-anak dan juga tim kita juga nanti besok juga mau Baksos juga nih Pak. Jadi besok Baksos ini hari besok Kamis ya. Ya, kita akan ke Sewan kita sekalian penginjilan. Jadi kita nih Baksosnya bukan cuma Baksos tapi ada penginjilannya. Karena akan dipandu oleh satu murtadin. Dan mereka nanti ini murtadin ini namanya Pak Kosim. Dia sudah memenangkan 56 jiwa satu tahun. Wow, luar biasa. Jadi dia memang ya kita harus sama orang yang sudah biasa. Iya. Oke, baik Bu. Untuk Baksos sendiri Bu, ini itu kalau boleh tahu pengadaannya itu dari mana ya? Kan pasti untuk kegiatan ini kan nggak sedikit nih biaya yang digunakan. Iya. Memang boleh tahu nggak Bu? Ya itu
sementara ini kita dari pengurus-pengurus dan dari member-member PSBB yang ada. Jadi uangnya dari pengurus-pengurus dan member-member sementara gitu. Dan kita juga kemarin ya itu kemurahan Tuhan lah. Jadi Tuhan tuh siapkan. Jadi ketika udah mau ini tinggal sedikit kayaknya, tapi ada lagi gitu. Jadi kita ini benar-benar kan saya bilang Tuhan, kalau memang PSBB dari Tuhan pasti Tuhan cukupkan. Amen. Dan memang saya juga nggak tahu ya, saya selalu pas aduh kayaknya kok nggak ada nih, udah nggak ada, tapi tiba-tiba Tuhan cukupkan. Jadi semuanya ini benar-benar kemurahan Tuhan. Jadi bagi Bapak Ibu mungkin kalau mau yang menabur, kita juga ada nomor rekening nanti bisa menabur di PSBB Ministry. Oke, baik. Heartliners yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, kalau Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi tergerak untuk mau ikut ya berpartisipasi, datang melalui daya, tenaga ataupun dana, bisa menghubungi nanti dengan hotline kami di 0811-833-1111 atau juga bisa ke YouTube PSBB Ministry, nanti bisa kontak langsung DM, nanti bisa dijawab langsung dengan mereka dan Bapak Ibu bisa ikut terlibat di dalam kegiatannya. Baik, sebelum nih udah mendekati akhir nih, saya pengen tahu nih kesaksian dari Bapak Ibu dalam pelayanan PSBB nih, suka dukanya gimana ya? Mungkin Pastor Aldo. Iya, Pastor Aldo dulu, nanti Bu Eva. Kalau dalam pelayanan PSBB sih saya nggak ada dukanya Pak, yang banyak sukanya. Amin. Belum ada dukanya, itu yang pertama gitu. Karena saya sendiri di PSBB Ministry ini saya sebenarnya dapat kasih karunia saja, saya difasilitasi Zoom-nya karena ibadah hari Minggu saya kan biasanya menggunakan online Zoom biasanya. Nah terus saya coba kok gimana ya, saya nggak tahu, saya yang kuper nggak tahu saya gimana, pokoknya susah deh untuk langganannya deh. Udah pernah ada orang berhubungan kontak hilang orangnya, terus ibu Eva menawarkan, Pak pakai Zoom saya aja gitu. Lalu karena saya gereja, lalu Bu Eva juga ministry, jadi kan perlu penjelasan juga dari saya kepada tim PSBB Ministry, jangan sampai mereka menganggap bahwa ini kok ujungnya jadi gereja, karena kan ministry ya ministry gitu kan. Tapi akhirnya di situ bisa bergabung dan saya berkomitmen juga di setiap hari Selasa saya mengisi di acara itu, karena awalnya Bu Eva ini ganti-ganti nih pembicaranya. Nah orang kalau ganti-ganti kan pusing nyari pembicara kan. Nanti besok Senin siapa, besok Selasa siapa gitu. Lalu saya coba kasih usul, udah Bu, coba aja cari yang memang mau berkomitmen. Nah saya terserah deh, pokoknya dalam satu minggu saya ada satu hari gitu yang memang mengatasnamakan PSBB Ministry. Lalu ya karena memang visi dari Tuhan ya, biasanya Tuhan sendiri akan mengumpulkan dengan cara Tuhan, termasuk dana tadi gitu. Karena kalau bicara kekuatan dana ya satu, ya namanya juga lagi pandemi, siapa sih yang mau ngasih dana lagi gitu kan gitu. Ya kan istilahnya donatur aja lagi cari dana, apalagi apalagi bukan donatur kan gitu. Tapi ya karena memang dari Tuhan, jadi akhirnya ada sebagaimana adanya. Sampai ada ibadah on-site-nya, sampai ada program-program tadi gitu, agrobisnis dan lain sebagainya gitu. Jadi saya lebih banyak sukanya sih, dukanya sih puji Tuhan belum ada gitu, puji Tuhan gitu. Luar biasa. Ibu Eva gimana kesaksiannya Bu? Luar biasa memang Pak Aldo ini dari dulu ya. Dulu Pak Aldo ini gembala saya dulu di Glow, jadi jadi saya pikir udah bergabung aja Pak dengan PSBB. Dan kita juga di PSBB juga ada gembala Pak Anton Thanos, jadi dia juga yang siap sedia gitu, kalau ada pergumulan mungkin juga bisa kontak gitu Bapak Ibu, bisa didoakan. Kita juga ada tim doanya, jadi memang suka dukanya memang adalah jadi sesama pengurus atau apa, kadang-kadang ya begitulah Pak, tidak mudah untuk pelayanan ini, karena kan pelayanan ini kan untuk melayani Tuhan. Amin. Jadi bukan digaji ya, jadi kadang-kadang yang satu begini satu begitu, memang mengatur orang itu nggak mudah, kecuali kalau kita pegawai kita, kalau kita bilang jangan begini, kayak saya kan saya juga
di perusahaan suami saya kan juga mengatur orang juga, tapi ya nggak semudah itulah. Kalau di pelayanan tuh karena pelayanan kan ya tahu sendiri Pak, nggak ada tanpa gaji gitu. Itulah. Jadi tapi puji Tuhan tim PSBB ini luar biasa ya. Kita dengan Bro Henry, saya juga berterima kasih kepada tim-tim yang sudah membantu, pengurus-pengurus yang setia, yang selalu mendampingi ya. Dan kita juga besok akan baksos ke Sewan. Jadi mereka tuh respon langsung. Dan mereka tuh luar biasa ya, kompak. Dan walaupun memang kadang-kadang adalah selisih paham, tapi ya udah itu memang mungkin besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih. Sebelum ke Bro Hendrik ya, nanti kita tanya nih kesaksian ketika menjadi aktivis di PSBB. Saya mau menyapa kepada Ibu Rolinda yang ada di YouTube nih. Tanyanya ke Bu Eva nih. Shalom Bu Eva, saya Rolin Boru Simanjuntak di Medan. Apakah bisa masuk grup WA PSBB-nya supaya bisa sambil belajar juga? Terima kasih. Oh bisa. Bisa ya Bu ya, oke. Bu Rolin dimanapun Anda, ini bukan dimanapun, nih di Medan. Bu Rolin di Medan, Ibu nanti bisa masuk ke WA-nya PSBB, jadi nanti bisa sambil belajar atau mungkin juga bisa mengembangkan pelayanan PSBB di Medan, begitu ya Bu ya? Yes, betul. Karena kita nih lagi butuh pendoa Pak. Jadi para hardliners dimanapun Anda berada, kalau memang tergerak untuk ikut membantu pelayanan di PSBB, silahkan. Nanti bisa komen juga di YouTube, nanti kita akan hubungi dan kita akan berikan, atau bisa juga komen di YouTube-nya PSBB Ministry ya. Nanti bisa langsung di komen dengan adminnya. Baik, Bung Hendrik Kaya nih, pengalaman kesaksian berjalan bersama Tuhan ketika di PSBB gimana nih Bung? Ibu saya mungkin hampir sama dengan pastor tadi ya. Sukanya lebih banyak sukanya. Amin. Dukanya mungkin di awal-awal aja. Ya saya sih salut sama Bu Eva. Karena saya kenal Bu Eva jauh sebelum PSBB ini ada. Dan karena kita sama-sama dulu pelayanan, dan saya salut sama Bu Eva karena jujur aja untuk memulai satu pelayanan itu seperti tadi yang kita sempat bahas tadi Bang Daniel, bahwa memulai bukan cuma doa, bukan cuma daya, tetapi tentu juga kan harus ada dana gitu kan. Nah buat saya Bu Eva ini termasuk orang yang cukup nekat juga memulai satu pelayanan tanpa dana sama sekali gitu kan. Ya artinya walaupun ya itu biasa saja, artinya kita di dalam PSBB ini juga kan bukan orang-orang yang cukup kaya dalam segi finansial juga. Nah, kita juga pun orang-orang yang istilahnya ya ada yang cukup, ada yang sedang ya gitu. Nah, tapi apa yang saya selalu dari Bu Eva, memang dukanya di awal-awal sih untuk memulai satu pelayanan itu memang tidak mudah sih, memang tidak mudah karena untuk mencari orang yang mempunyai sehati sepikir itu nggak gampang memang. Kadang-kadang kita bisa saling berbentur satu sama lain, padahal sama-sama anak Tuhan. Tetapi sampai ke sini saya melihat bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa. Seperti tadi yang Bu Eva bilang bahwa Tuhan akan mempersiapkan, Tuhan akan memperlengkapi. Ya, dan itu ya saya aminkan itu. Dan buktinya sampai sekarang pun kalau kita PSBB itu ada sampai saat ini, saya percaya bahwa itu semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Ya, kalau saya sih lebih banyak di ini Bang Daniel, saya kalau boleh dikatakan lebih banyak di belakang layar sih. Karena saya lebih banyak bantu di medianya, banyak juga pembuatan brosur dan flyer dan juga untuk video editing. Jadi lebih banyak suka dukanya itu harusnya Bu Eva yang lebih banyak merasakan. Oke, luar biasa. Tapi puji Tuhan terus pelihara. Amin. Oke, terakhir Bung Hendrik, closing statement nih, kita udah mendekati acara. Closing statement dari Bung Hendrik apa nih? Saya percaya bahwa pengalaman dengan Tuhan itu akan terus membawa kita pada berkat-berkat Tuhan, akan terus membawa kita pada janji-janji Tuhan. Amin. Jadi seperti tadi apa yang disampaikan oleh pastor, bahwa masa-masa sukar itu tidak menjadi masalah besar bagi kita sebagai orang percaya, karena kita tahu bahwa Tuhan terus ada bersama-sama dengan kita, asalkan kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan terus akan menggandeng tangan kita dan terus akan memberkati kita. Amin. Jadi tidak perlu takut dengan masa-masa sukar. Terus maju dalam Tuhan dan terus melayani Tuhan. Amin. Bu Eva, closing statement Bu Eva. Yes, closing statementnya ya. Jadi bagi saya
untuk menghadapi masa-masa sukar ini memang kita harus tetap kuat di dalam Tuhan, tetap connect ya. Jadi punya hubungan intim dengan Tuhan. Dan juga kita harus persiapan, bukan cuma persiapan hati, juga kita ada hikmat lah bagaimana untuk menghadapi nanti ini. Mungkin tahun ini kita ada inflasi ya. Jadi mungkin bisnis sekarang nih bukan bisnis biasa. Jadi kita harus bersaing. Jadi ada bisnis online. Jadi persiapan kita mungkin untuk ke arah teknologi juga. Bagaimana kita mengikuti perkembangan teknologi ini sampai di mana. Seperti yang diadakan seperti ini luar biasa ya. Jadi lewat media, dan Tuhan sudah, waktu itu Tuhan bilang, ya kamu jangkau lewat media. Amen. Dan saya sampai dibawa ke sini ini, saya benar-benar saya sampai wow, amazing. Jadi Tuhan tuh pakai setiap orang yang dipakai Tuhan. Saya nih siapa? Tuhan tuh pakai orang-orang yang mau bergerak, jadi bukan yang diam saja. Jadi saya menghimbau untuk para bapak ibu, para headliner atau para YouTuber yang nonton di sini, ya kita nih dipakai. Kalau kita mau dipakai Tuhan, yang penting hati kita yes Lord. Amen. Saya mau. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar. Saya ini bukan siapa-siapa, tapi kalau Tuhan pilih, siapapun yang dipilih Tuhan, kita harus yes Lord. Begitu kita yes, Tuhan akan memperlengkapi semuanya. Walaupun secara saya ini bukan pendeta, tapi saya bilang ya seperti tadi Bro Henry bilang, nekat. Jadi saya bilang udah saya mau yes Lord. Jadi menyelesaikan destiny. Jadi kita harus menyelesaikan destiny kita. Gitu saja. Amin. Pastor Aldo, closing statement. Ya. Baik, terima kasih. Jadi masa sukar itu adalah masa yang real yang benar terjadi. Kalau bangsa Israel itu sebelum terima Taurat Tuhan itu mereka bergerak berdasarkan perintahnya itu, misalnya kalau tiang api bergerak dia jalan, tiang api jalan dia jalan gitu. Kalau dia berhenti. Tapi setelah terima Taurat Tuhan, maka tuntunan Taurat Tuhan itulah yang membawa kepada tanah perjanjian. Amen. Itu. Nah kita tidak lagi mengikuti tiang awan tiang api, tidak lagi dengan Taurat Tuhan, tetapi ada Roh Kudus yang menuntun kita. Jadi di dalam masa sukar ini, maka kita perlu bergerak dalam ketepatan di mana Roh Tuhan yang akan selalu berbicara kepada kita. Bagaimana kita bisa mendengar Roh Tuhan, bagaimana kita bisa merasakan suara Tuhan, bagaimana kita tahu itu dari Tuhan kalau kita sendiri tidak pernah bergaul dengan Dia. Karena itu closing statement saya, di masa-masa yang sukar, bergaulah dengan Tuhan. Jangan pernah sekali-sekali meninggalkan Tuhan, karena ujungnya pun kita harus kembali ke Tuhan, kan gitu. Jadi closing statementnya, mari di masa sukar ini makin dekat dengan Tuhan. Oke, baik, terima kasih. Para headliners yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita akan berdoa dulu. Tadi kita akan doakan bersama-sama Ibu Santi dan Pastor Philip yang sedang sakit. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang indah di mana kami boleh berdiskusi, saling sharing satu dengan yang lain Bapa, mengenai pelayanan Tuhan di PSBB. Berkati Ibu Eva, berkati Pastor Aldo, berkati Bro Hendrik Bapa. Di dalam pelayanan kamu pakai mereka dengan luar biasa. Berkati program-program yang sudah mereka siapkan juga Bapa. Berkati platform yang akan mereka gunakan. Berkati orang-orang yang akan membantu mereka Bapa, dan juga alat-alat yang sudah mereka gunakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keberadaan mereka boleh memenangkan banyak jiwa Bapa melalui program-program yang mereka lakukan. Kami juga berdoa untuk GABCWCC Bapa, berkati juga di dalam setiap pelaksanaan program-program yang boleh dilaksanakan. Kami juga berdoa untuk Heartlines Bapa yang boleh memfasilitasi kami di dalam program 5 roti dan 2 ikan Bapa, berkati secara berlimpah-limpah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa secara khusus buat Pastor Philip yang sedang sakit Bapak, berkati Bapak, kamu sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit kamu sembuhkan Bapak. Dan juga kami teringat untuk Ibu Santi yang sedang sakit jantung Bapak, berkati Bapak, kamu jamah dia, berkati dia, berikan dia kekuatan Bapak di dalam menghadapi sakit penyakitnya, berikan dia kekuatan dan ketabahan Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk waktu yang indah bersama-sama dengan kami. Terima kasih juga untuk para operator yang sudah membantu kami, Bro Timo dan kawan-kawan, Bro Iman Lase Bapak, berkati mereka secara berlimpah Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Baik, selamat malam para heartliners yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Daniel Seminarianto, mohon undur diri bersama dengan tim yang bertugas. Ada Bro Timo, ada Bro Iman Lase juga, dan juga Ibu Eva dari PSBB. Terima kasih Bu Eva, Pastor Aldo dan Bro Hendrik Kaya. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan.
Tuhan Yesus memberkati.